Siapa bilang yang bisa menggagalkan ibadah haji itu karena visanya menggunakan visa non-haji? Teman-teman, kalian harus simak cerita ini sampai selesai. Tahun lalu teman-teman, ada salah satu jamaah haji Indonesia yang gagal berhaji. Beliau gagal berwukuf di Arafah karena ketiduran di hotel. Padahal teman-teman, beliau menggunakan visa furoda, di mana visa furoda ini adalah visa haji yang resmi, dan harganya pun berhaji menggunakan visa furoda ini ratusan juta, bahkan bisa sampai 1 miliar. Tapi Allah mentakdirkan beliau untuk ketiduran di hotel sehingga tidak bisa berwukuf di Arafah. Padahal haji itu adalah wukuf di Arafah. Saking pentingnya wukuf di Arafah ini teman-teman, sampai semua pasien yang ada di rumah sakit yang sedang berhaji dari seluruh dunia, mereka akan dibawa menggunakan ambulans untuk diajak berwukuf di Arafah walaupun keadaan mereka kritis atau bahkan keadaan mereka sedang tidak kuat. Mereka akan dinaikkan ambulan untuk tetap diangkat ke Arafah. Ada juga nih teman-teman jamaah umroh yang sudah sampai bandara Indonesia tapi gagal berangkat. Kalian tahu karena apa? Karena bertengkar dengan suaminya. Sang suami menawarkan untuk membawakan paspor sang istri karena sang suami tahu kalau sang istri ini teledor. Tapi bukannya terima kasih, sang istri malah marah-marah dan menganggap kalau sang suami meremehkan sang istri. Alhasil sudah di airport, sudah mau berangkat, mereka bertengkar hebat dan akhirnya tidak jadi berangkat umroh. Padahal tiket pasti sudah di tangan, biaya sudah dibayar semua. Terpaksa tidak jadi berangkat umroh hanya karena masalah yang sepele saja. Berkebalikan itu, ada seorang nenek di luar negeri ya teman-teman, yang sudah ketinggalan pesawat untuk pemberangkatan haji. Beliau karena satu dan lain hal, beliau tertinggal dan beliau hanya bisa menangis di ruang tunggu pesawat. Sampai akhirnya para petugas bandara menyuruh beliau untuk keluar dari ruang tunggu karena ruang tunggu akan dikosongkan digunakan untuk penerbangan yang lain. Tapi sang nenek ini tadi tetap kekeh nggak mau beranjak dari ruang tunggu tadi teman-teman, sambil beliau bersolawat, berdoa bagaimanapun caranya, saking sedihnya karena beliau ketinggalan pesawat. Tapi kalian tahu nggak teman-teman, saking ajaibnya nih ya, nggak tahu kenapa sang pilot merasakan seperti ada getaran yang tidak normal di pesawat, sehingga sang pilot izin untuk bisa putar balik. Jadi pesawat ini tadi teman-teman yang sudah membawa rombongan jamaah haji akhirnya kembali lagi ke bandara. Dan kalian tahu ajaibnya lagi apa? Semua penumpang harus turun, tapi tidak ada ruang tunggu yang kosong selain ruang tunggu yang masih ada si nenek ini tadi teman-teman. Alhasil kalian tahu, hanya karena satu penumpang saja yang ketinggalan, tapi Allah menginginkan beliau untuk sampai di tanah suci. Satu pesawat dibuat balik teman-teman sama Allah, dibuat balik menjemput sang nenek ini. Bahkan seluruh penumpang, karena pesawat harus dicek dulu mesinnya, seluruh penumpang harus kembali lagi ke ruang tunggu, dan ruang tunggunya sama dengan si nenek ini tadi. Akhirnya sang nenek bahagia karena melihat teman-temannya kembali lagi. Nggak tahu sang nenek teman-teman kalau alasannya karena ada kerusakan mesin. Dan setelah semua penumpang diturunkan, pesawat dicek, ternyata ditemukan tidak ada yang bermasalah di pesawat ini. Tidak ada satu hal pun yang bermasalah. Jadi fix, itu betul-betul keajaiban Allah. Akhirnya sang nenek terbang kembali dan gak jadi ketinggalan. Nah, dari beberapa kisah ini kita belajar teman-teman bahwa Baitullah itu, baik haji dan umroh itu mutlak haknya Allah teman-teman. Jadi tidak hanya karena kalian punya uang, kalian punya kuasa, kalian punya visa, maka menjamin kalian akan bisa sampai di Baitullah untuk haji dan umroh. Tidak teman-teman, semuanya karena izin dan ridho dari Allah.
Jadi buat kalian semua yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi kekurangan, belum ada tabungan, belum ada uang yang cukup, kalian jangan khawatir, kalian jangan pernah meragu akan kekuasaan Allah, akan janji Allah. Kalau memang jalur darat untuk bisa berhaji macetnya lama banget, kita 35 tahun macet, kalian bisa loh pakai jalur yang dijamin gak akan macet, yaitu pakai jalur langit. Jadi kalau kalian tanya ke aku, Mbak Evi, haji pakai jalur apa yang bisa cepet berangkat gak pakai antri, aku akan rekomendasikan kalian untuk berhaji jalur langit. Bukan hanya gak macet, tapi haji jalur langit itu gak membutuhkan biaya, butuhnya cuma satu, ridho dari Allah. Yang pengen tahun depan naik haji, komen amin ya di kolom komen. Kita aminkan bareng-bareng doa dan hajat kita, supaya tahun depan Allah bisa panggil kita semua untuk berhaji, berwukuf di Arafah, menjadi seorang haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin.